Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil akbar, al-qadiril jabbar al-azizil ghaffar, alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Anugerah yang Allah curahkan kepada kita tidak bisa kita bandingkan dengan perhitungan-perhitungan kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara metode Islam dalam mendakwahi umat manusia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tertanam dan tumbuh di hati mereka rasa takut kepada Allah, adalah adanya targhib dan tarhib. Adanya motivasi, pendorong agar mereka melakukan amal-amal soleh, dan adanya ancaman-ancaman, adanya takut yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang diyakini dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi SAW datang kemudian kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, maka mereka meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Maka ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, ini diantara prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-99 dan sampai ayat ke-100. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Allah mengatakan, demikianlah keadaan orang-orang kafir, demikianlah keadaan orang-orang fasik, demikian keadaan orang-orang zalim, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Apabila datang kepada mereka kematian, mereka berkata, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka harapkan? La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku berharap seandainya ada kebaikan, ada amal soleh, apapun bentuk amal solehnya, yang bisa aku kerjakan dari apa yang telah aku lalaikan semasa itu, yaitu semasa hidup di dunia. Namun apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah kata-kata yang diucapkan hanya sebagai dalih saja. Itu hanya sekadar harapan, angan-angan kosong saja. Yang mana seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan berbuat yang sama. Dosa demi dosa dan maksiat demi maksiat yang mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari di mana mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ada sebuah alam yang Allah ciptakan yang diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh ini sendiri dalam bahasa Arab, ma'asyiral muslimin, artinya hail, pembatas. Itu dinding pembatas, penghalang antara dua sesuatu. Dan maksudnya adalah barzakh adalah pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang telah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, Utsman fil jannah, Utsman kelak akan masuk surga. Seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
seorang yang memiliki ketakwaan, bahkan solehnya beliau sampai-sampai 2 anak Nabi SAW diberikan kepada Utsman. Setelah yang satu meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan Utsman radhiyallahu anhu. Maka kemudian Utsman dikenal dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi pada beliau? Marra Utsman biqabr. Utsman radhiyallahu anhu pernah melewati kuburan. Fabaka hatta yabulla lihyatahu. Beliau menangis sampai air tangisnya itu membasahi jenggotnya yang lebat. Kemudian dikatakan kepadanya, "Ya Utsman, tudkar al-jannah wa tudkar an-nar wa lam tabki." Wahai Utsman, engkau diceritakan surga oleh Nabi, engkau diceritakan neraka oleh Nabi, engkau tidak menangis sebagaimana menangisnya engkau di hadapan kubur ini. Maka kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innal qabra awwalu manazilil akhirah." Tahukah kalian sesungguhnya kuburan itu, alam kubur itu, alam barzah itu adalah persinggahan pertama bagi negeri akhirat. Bagi setiap manusia yang akan mengalami kematian. Setiap manusia mengalami kematian. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Man naja minhu fama ba'dahu aisar minhu." Barang siapa yang selamat di alam kubur tersebut, maka hari-hari setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tetapi barang siapa yang tidak selamat di alam barzakh, tidak selamat di alam kubur, maka hari-hari setelahnya akan lebih berat baginya. Karena itulah Utsman radhiyallahu anhu kemudian menangis. Padahal kita tahu, sebagaimana tadi kami sampaikan, Utsman sudah dijamin surga, tetapi tidak membuatnya kemudian bangkang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam kesempatan khutbah yang pertama ini kami ingin menyampaikan beberapa sebab orang-orang atau golongan atau kaum diadab di alam barzakh atau diadab di alam kubur. Di antaranya ma'asyiral muslimin, kita hidup di zaman yang penuh dengan dusta. Kita hidup di zaman yang mana hoax, berita dusta, berita palsu banyak disebarkan dan mudah sekali. Hanya sekadar menggerakkan jempol kemudian berita dusta tersebarkan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW dalam mimpinya dibawa oleh 2 orang laki-laki. Tentunya 2 orang laki-laki ini adalah 2 malaikat yang berwujud laki-laki. Nabi SAW kemudian melihat pemandangan yang mengerikan. Ada seorang yang dilihat oleh beliau dari mulutnya dirobek sampai tengkuknya, dari hidungnya dirobek sampai tengkuknya, dari matanya dirobek sampai tengkuknya. Maka kemudian ketika Nabi SAW bertanya, "Ada apa gerangan? Kenapa orang ini disiksa seperti itu?" Maka kemudian dikatakan kepadanya, karena dia yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya, kemudian dia menebarkan dusta sampai ke seluruh penjuru. Maksudnya sampai menyebar ke banyak orang. Ini diantara salah satu sebab seseorang akan diadab di alam barzakh, yaitu menyebarkan kedustaan. Dan kita tahu bahwasanya kedustaan itu adalah satu dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan menyeru, akan menghantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan menghantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan media sosial yang kita miliki. Berhati-hatilah dalam menyampaikan berita, apalagi sampai kita menyampaikan tentang perihal agama yang tidak kemudian kita cross check terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Di antara sebab seorang diadab di alam kubur, diadab di alam barzakh adalah seorang yang mana mereka yanam an salatihi. Nabi SAW melihat ada seorang yang dia terbaring. Kemudian ada seorang di hadapannya yang membawa sebongkoh batu besar. Dan batu besar tersebut dilemparkan ke kepalanya sampai menghancurkan kepalanya. A'udzubillahi min dzalik. Dan sampai batu tersebut menggelinding dikejar oleh orang tersebut. Ketika orang tersebut membawa batu besar tersebut, maka kemudian kembali kepada orang yang dilemparkan ke kepalanya sampai menghancurkan kepala, ternyata kepalanya kembali ke semula. Dilemparkan kembali sampai hancur kepala tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa orang tersebut? Kenapa disiksa sedemikian rupa? Maka dikatakan kepadanya, karena dia tidur dari sholatnya. Sengaja dia tidur dari sholatnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan alasan yang kedua, karena dia membaca Al-Quran namun tidak mau mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin, tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azabnya yang tidak ada yang mampu menandingi azab Allah Subhanahu wa taala, akan siksanya yang tidak ada yang mampu seorang pun yang menyiksa sebagaimana
pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak di antara kita yang masih berani meninggalkan salat, yang masih berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang masih berani mengerjakan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat singkat ini Allah memberikan hidayah kepada setiap hati kita, sehingga kita menjadikan orang-orang yang takut kepada Allah dan mau mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah dan mau meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam khutbah yang kedua ini yang tentunya lebih singkat, maka kami ingin menyampaikan beberapa poin penting juga berkaitan dengan sebab seseorang bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Di antara penyebab seorang diazab di alam barzakh adalah karena dia tidak berhati-hati dari air seninya atau air kencingnya. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni dua kubur ini sedang diazab oleh malaikat-malaikat Allah. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah. Salah satu sebabnya adalah karena salah seorang dari dua orang ini dia suka mengadu domba di antara manusia. Dia suka menggibahi, menjelek-jelekan manusia. Wa ammal akhar, adapun yang keduanya, fakana la yastabri minal baul. Yang kedua tidak berhati-hati dari air kencingnya. Sehingga mau tidak mau, kalau tidak berhati-hati dari air kencingnya, air seninya, maka membuatnya kalau dia termasuk orang yang salat, membuat salatnya tidak sah. Membuat salatnya tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena masih ada najis yang menempel di pakaiannya atau menempel di tubuhnya. Maka ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari sekian hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya menjadi peringatan bagi kita semuanya agar kita ketika kita membaca Al-Qur'an memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut menghantarkan kita kepada amal. Baca Al-Qur'an kemudian diamalkan apa kandungan yang tercantum di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian kita tahu bagaimana azan berkumandang panggilan Allah, maka wajib kita penuhi. Untuk kemudian sebagai laki-laki seorang muslim, maka wajib dia datang ke masjid salat berjamaah. Ya, bukan saja dia harus salat, tetapi dia harus salat dan juga dia harus menunaikan salat tersebut dengan cara berjamaah bagi laki-laki. Kemudian di antaranya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kita sangat mudah masuk WA group, kemudian menjelekkan fulan, menjelekkan alan, menjelekkan fulana dan seterusnya. Maka ini di antara sebab dari sekian sebab seorang diazab di alam barzah. Dan tentunya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, alam barzah, azab yang ada di dalamnya maka tidak bisa dibayangkan oleh benak pikiran kita sebagaimana nikmat yang Allah sediakan di alam barzah, yang Allah sediakan di alam kubur. Itu tidak bisa dibayangkan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang Allah lindungi dari azab kubur sebagaimana Allah lindungi kita dari azab neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kehidupan di akhir kita adalah kehidupan yang husnul khatimah, sehingga menghantarkan kita mendapatkan nikmat kubur. Dan alam kubur kita adalah salah satu daripada raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna nas'aluka na'imal qabr. Allahumma ij'al qabrana rawdah min riyadil jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك كلمة التوحيد لا إله إلا الله عند سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم صبر علينا عند سكرات الموت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا على أقدارك، صبرا عن معصياتك، صبرا على طاعتك، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأعظم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.